Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan yang maha kuasa. Kisah seram malam ini datang dari seorang petugas ambulan yang terjebak di dalam ruang jenazah dari rumah sakit yang telah lama ditinggalkan. Kisah berawal saat Dimas sebagai petugas ambulan umum mendapatkan panggilan darurat. Saat itu ia sedari pulang mengantar salah satu pasien ke rumah sakit. Pasien tersebut adalah korban dari laka lantas. Dimas sendiri bekerja di ambulan umum di sebuah jalan tol. Ia bekerja selama 24 jam non-stop dengan 2 shift saja. Ia tidak standby di rumah sakit seperti ambulan-ambulan kebanyakan. Ia adalah unit rescue darurat yang standby untuk adanya suatu kejadian di jalanan. Sebelumnya ia bersama rekannya petugas yang sama seperti dirinya, ia bernama Irwan. Selain petugas 118, mereka juga diwajibkan mempunyai skill driving ataupun mengemudi. Setelah mengantarkan pasien sebelumnya ke rumah sakit, mereka pun standby kembali di kilometer 57. Saat itu waktu masih di siang hari, Dimas saat itu bertanya kepada Irwan, kapan terakhir dirinya pulang ke rumah. 3 bulan lalu, ujar Irwan sambil mengisi laporan harian. Itulah topik obrolan mereka sebelum mereka berakhir di sebuah gedung yang terbengkalai. Tak lama setelah itu, dikarenakan radio tidak ada tanda-tanda kegawat daruratan, mereka pun turun dari mobilnya, lalu melanjutkan istirahat di dalam pos. Irwan yang saat itu asik menelpon pacarnya membuat Dimas menjadi bete. Akhirnya ia pun memilih memanfaatkan waktu senggang itu untuk tidur siang. Ketika azan asar berkumandang, bangunlah Dimas di mana saat itu Irwan menguap-nguap, menghabiskan waktu istirahatnya dengan teleponan. Membuat ia sangat lelah dan mengantuk. Karena sudah tidak tertahankan lagi, Dimas pun berkata kalau tidak kuat ia tidurkan saja walaupun sebentar. Tapi sebenarnya tidur sore itu tidaklah baik, ucap Dimas. Irwan pun yang tak kuat langsung saja merebahkan diri dan tertidur. Dimas pun pergi ke masjid di luar jalan tol dan berpesan jika radionya berbunyi untuk segera memberitahunya dengan HT. Ia jawab Irwan dengan suara yang berat. Setelah Dimas pergi, ketika itu hari hampir maghrib, tiba-tiba ada suara gemersek terdengar. Dengan nyawa yang belum terkumpul, Irwan tertati-tati berjalan menuju mobilnya. Ternyata itu adalah panggilan darurat dari kilometer 32. Ia sendiri memang tidak menyebutkan nama kilometer itu, melainkan nama tempat itu sebelum dibuat menjadi jalan tol. Setelah dipastikan lokasinya, suara itu pun perlahan menghilang dan menjauh. Yang terdengar hanyalah suara histeris dan teriakan. Irwan pun segera mencuci wajahnya dan langsung menghubungi Dimas. Sekitar 15 menit datanglah Dimas. Irwan pun memberitahukan masalahnya. Mereka pun bergegas menuju ke tempat tersebut. Dalam perjalanan Irwan pun menceritakan masalahnya. Lalu Dimas pun merespon dan menyadari sesuatu. Jika radio tidak bisa ditelepon menggunakan ponsel. Karena radio tidak menggunakan jaringan fiber optik melainkan teknologi wireless, yaitu gelombang yang dipantulkan melalui atmosfer, bekerja dengan jalur ataupun saluran frekuensi. Irwan pun menjadi bengong karena Dimas mengetahui hal-hal seperti itu. Namun Dimas di kala itu sudah merasa aneh. Akan tetapi karena ini adalah panggilan tugas, jadi sudah sepatutnya ia akan mengeceknya terlebih dahulu. Setelah 30 menit kemudian sampailah mereka berdua di TKP. Ternyata memang ada korban laka lantas di area tersebut. Mereka berdua dengan cepat melakukan evakuasi, dibantu dengan orang-orang yang berhenti di situ. Serta Irwan meminta agar area tersebut disterilkan dan kendaraan yang rusak agar dilimpahkan kepada pihak yang berwajib. Setelah evakuasi dan dimasukkan ke dalam ambulan, Dimas pun berkata kepada Irwan agar keluarga ikut menjaga korban di ambulan. Kebetulan saat itu laka tunggal dan korban menyetir sendiri. Lalu Dimas pun berkata kepada para pengendara lainnya, siapakah di antara kalian yang menelpon tadi? Ternyata tidak ada satupun dari orang-orang tersebut yang merasa melakukannya. Sungguh aneh dalam hati Dimas saat itu. Karena hal itu akan memperlama dan memperburuk keadaan, artinya mereka berdua harus cepat tancap gas menuju rumah sakit terdekat.
Ketika itu langit telah menjadi gelap, cakrawala telah meninggalkan terangnya, berganti dengan kegelapan. Saat sedang menyetir, Irwan yang kebetulan duduk di belakang meminta Dimas agar lebih cepat, karena kondisi korban harus segera mendapatkan penanganan, di mana tanda-tanda vital dan resusitasi jantung menunjukkan penurunan. Di saat-saat penuh tekanan dan dituntut tetap selalu berhati-hati dalam driving, mata Dimas pun seolah diarahkan oleh petunjuk di jalan. Ia melihat rambu pagar jalan yang memiliki marka seperti panah berwarna hitam. Lalu matanya melihat sebuah rumah sakit di sana. Dimas pun memperlambat dan menepikan mobilnya di lajur kiri. Dalam hatinya berkata, jika rumah sakit terdekat masih 10 km lagi. Kenapa di sini tiba-tiba ada sebuah rumah sakit? Di saat itulah Irwan mengetuk kaca film di belakang. Karena sudah tidak memiliki pilihan, Dimas pun mengarahkan mobilnya ke parkiran rumah sakit tersebut. Lalu setelah mobil itu benar-benar berhenti, bergegaslah mereka berdua turun dan mendorong bed tersebut ke dalam UGD. Saat akan keluar setelah mengantarkan korban, ketika itu rumah sakitnya normal mas, ada orang yang datang, ada pasien dan juga ada dokter. Cuma saya itu nggak ngeh, ucap Dimas dikala itu. Pertama ia melihat jam kayu di dinding. Lalu saya juga melihat baju dinas mereka bukanlah putih dengan kerah, melainkan seperti pakaian paramiliter. Terlebih lagi saat masuk ke dalam UGD-nya, alat-alat yang digunakan seperti alat-alat pada tahun 50-an, di mana saat itu tidak ada satu orang pun yang seperti menatap kami berdua. Semuanya tampak sibuk. Sibuknya seperti rumah sakit yang sedang terjadi genosida. Belum lagi lewat beberapa orang menggunakan masker di era 50-an. Masker tersebut mirip dengan bentuk paruh burung. Ketika di perjalanan menuju pintu keluar, saat itu vibesnya memang berbeda. Anginnya tidaklah menyejukkan. Walau di malam hari, udaranya terasa pekat dan lengket seperti habis kebakaran hutan. Lalu berdatanganlah orang-orang yang terluka dari segala arah. Tiba-tiba Irwan dan Dimas dimintai pertolongan agar mereka memindahkan beberapa orang ke kamar jenazah. Karena ruangan UGD sedang sibuk, tak bisa menampung orang yang telah meninggal. Tanpa pikir panjang, Dimas langsung berjalan dan diikuti oleh Irwan. Dalam menggiring itulah Irwan dan Dimas melihat koridor di dalam. Ini seperti rumah sakit tahun berapa mas? Ujar Irwan. Saya nggak tahu, jalan saja. Habis itu kita langsung pergi keluar, ujar Dimas saat itu. Ketika telah sampai, mereka pun segera memasuki ruang jenazah. Ruangan itu sebesar lapangan futsal dan banyak jenazah yang terbaring di sana. Hanya ditutupi oleh kain-kain. Baru sebentar di dalam, akan tetapi baunya benar-benar tidaklah sedap. Bau amis, darah, dan cairan dalam tubuh manusia menyeruak menusuk ke dalam hidung. Mereka pun tanpa mengatur posisi langsung keluar kembali. Saat akan membuka pintu, ternyata slot pintu itu tidak mau terbuka. Mas, ujar Irwan, sepertinya slotnya short. Maksudnya, ujar Dimas. Iya, seperti per yang tidak mau kembali lagi. Akhirnya mereka berdua pun menjadi panik. Saat mengetuk dan berteriak, tak ada satupun orang di sana. Ruangan tersebut masuk ke dalam 50 meter dari jalan koridor. Dan ruangan itu adalah ruangan tersendiri. Semakin lama kuatlah bau di sana. Bau daging membusuk, daging yang terbakar, bau hangus kulit dan bermacam-macam bau. Dimas pun bertanya kenapa tempat ini tidak memiliki pendingin. Selang tak beberapa lama ada tangan yang terjatuh dari posisinya. Tangan tersebut tampak jatuh berayun di samping tempat tidur. Suaranya tidaklah keras, namun pemandangan beberapa detik itu sudah lebih dari cukup membuat mereka berdua menjadi ketakutan. Lalu terlihatlah seperti ada sesuatu di dekat kamar mandi. Ketika didatangi dalam bayangan hitam dari biasan cahaya lampu, sepertinya ada sosok di depan mereka. Sosok itu tampak duduk dan sedang menyucup sesuatu. Dimas dan Irwan pun menelan ludahnya dalam-dalam ketika itu. Mereka berharap jika ini hanyalah sebuah mimpi. Mereka pun bersembunyi dan memperhatikan makhluk itu. Makhluk itu pun berdiri dan menyentuh lampu. Melihat itu barulah mereka berdua menyadari jika mereka berada di dunia lain.
Belum sempat menjawab, ada sesuatu di sela-sela mereka berdua. Saat kalian sedang mengintip bertiga, nah di tengah-tengah itulah adalah makhluk yang tidak bisa dijelaskan rupanya. Irwan dan Dimas pun akhirnya beradu pandangan saat dirasa seperti ada orang lain yang ikut mengintip. Saat menoleh itulah Irwan tiba-tiba menjadi gagap. Begitupun dengan Dimas. Pasalnya makhluk itu berada di tengah-tengah mereka dengan wajah putih pucat, bibirnya tipis namun lebar hingga ke rahang belakang. Ia tidak memiliki bola mata. Lubang matanya tampak kosong dan berisi ulat-ulat saja. Di saat mereka berlari, disitulah Irwan dan Dimas tidak sengaja menabrak para mayat yang membuat mereka semua terjatuh dari tempat tidurnya. Irwan yang menyaksikan pemandangan itu dengan segera menutup mulutnya. Karena jika teriak justru akan menyakitkan. Bau tersebut seperti akan tertelan. Bau amis sampai pahit itu akan membuat siapa saja memuntahkan isi perutnya. Mereka berdua hanya bisa menutup mulut. Ternyata di dalam bukanlah kamar mayat sebagaimana mestinya. Di dalam tidak lebih dari tumpukan mayat yang membusuk. Dimas yang tidak kuat saat itu langsung muntah-muntah. Saking kuatnya bau busuk itu. Muntahan Dimas pun berwarna kuning. Lalu makhluk-makhluk itu pun mendekati mereka. Ternyata dugaan Irwan dan Dimas salah. Dari beberapa mayat yang terbaring, tidak semuanya adalah mayat. Ada beberapa yang merupakan sosok makhluk yang tertidur di sana. Makhluk-makhluk itu pun menjadi terbangun dan memandangi Dimas dan Irwan yang berada di pojokan pintu keluar. Sedangkan makhluk yang sebelumnya telah mendekati mereka. Dengan sekuat tenaga mereka menggedor pintu kaca itu. Namun tak juga ada yang mendengar. Karena jaraknya yang cukup jauh membuat suara gedoran itu tidaklah terdengar. Dalam putus asanya Dimas hanya bisa berpasrah. Di mana bukannya daging yang mencekik melainkan kuku tajam dari makhluk itu yang menggepit leher Dimas. Kulit makhluk yang mencekik Dimas kulitnya tipis hingga tulangnya nampak menyembul. Akan tetapi makhluk itu memiliki wajah di mana setiap senti kulit wajahnya ada seperti gelembung-gelembung daging kecil yang mengeluarkan nanah. Setiap rahangnya bergerak. Sedangkan Irwan dihadapkan dengan 4 atau 5 makhluk dari segala arah mereka melumat Irwan. Membuatnya terhempas dan terjatuh. Serta bergumul dengan sebagian mayat akibat ia dilemparkan ke sana kemari. Tibalah di titik terendah mereka berdua telah memuntahkan semua isi perut mereka. Tubuh yang lemas serta penampilan yang compang-camping di mana lendir, darah dan berbagai macam cairan menempel di pakaian. Hampir 1 jam lamanya mereka di sana. Sampai di mana ketika itu terdengarlah suara pintu yang terbuka. Melihat itu mereka berdua pun segera berteriak, walau harus batuk dan sampai mual, karena baunya sedikit tertelan. Ketika itu seorang wanita berpakaian suster membuka pintu. Lalu makhluk-makhluk itu pun pergi. Setelah mereka berdua keluar dari kamar mayat, wanita yang membuka pintu tampaknya biasa-biasa saja melihat mereka. Lalu ia berkata, jika hampir 1 dekade ia tidak melihat manusia. Irwan yang menekan dadanya tiba-tiba terhenyak mendengarnya. Maksudnya ujarnya bertanya, kenapa kalian berada di sini? Kami adalah petugas ambulan, jawab Irwan. Itu adalah pertanyaan aneh dalam hatinya. Ini bukan dunia kalian, ujar suster itu. Lalu Dimas pun membenarkan jika ia sudah merasa aneh sejak ia tiba di depan. Namun ia seperti mendapatkan dorongan untuk ke sini. Kami mengantar orang kecelakaan, ujar Irwan lagi. Orang yang kalian antar adalah pasien di sini sebenarnya. Ia sering keluar dan selalu membawa orang masuk ke sini. Makin bingunglah Irwan mendengar itu semua. Seakan dirinya tak percaya akan hal gila seperti itu. Lalu tiba-tiba suster itu seperti ketakutan. Lalu ia pun pergi meninggalkan Irwan dan Dimas. Ia hanya berkata sebelum pergi jika pintu keluarnya adalah kalian masuk ke dalam ruang UGD dan keluar dari pintu belakangnya. Setelah suster itu pergi, terdengarlah suara raungan entah dari mana asalnya. Lalu suara itu tiba-tiba menghilang. Saat menoleh, Irwan dan Dimas dikejutkan dengan makhluk yang setinggi 3 meter itu berada tepat di belakang mereka. Ia benar-benar menyeramkan.
Ia terlihat seperti makhluk hybrid. Tubuhnya dibalut kulit yang pucat, di mana tulang-tulangnya sangat besar membuat kulitnya menjadi kencang. Tidak ada bulu atau semacam aksesoris ataupun pakaian. Kepalanya bulat, tidak ada rambut sama sekali, serta mata dari makhluk itu sangatlah besar, membuat kepalanya tidak berbentuk normal. Irwan dan Dimas berlari di koridor dengan penuh ketakutan, di mana makhluk itu berjalan dengan sangat cepat. Ia mengejar Dimas dan Irwan sambil beberapa kali tangannya mengibas lalu menusukkan kuku-kukunya. Saat tiba di UGD, mereka pun dengan cepat menuju pintu belakang. Ketika keluar di pintu belakang, ternyata mereka masih belum kembali. Makhluk itu mengejar disusul dengan seorang wanita yang berayun di atas mobil ambulan yang terparkir. "Apa kita salah jalan?" ujar Irwan. "Kita tidak tahu yang mana yang depan ataupun yang mana yang belakang. Jangan-jangan..." Lalu Dimas pun teringat ketika dirinya dipanggil oleh seseorang ketika akan keluar dari UGD. Di saat-saat yang genting itulah baru terpecahkan jika pintu keluar adalah pintu masuk itu sendiri, bukan pintu keluar yang ada di dalam ruang UGD. Di saat itu orang-orang yang sebelumnya ramai semuanya menjadi sunyi. Sunyi bukan berarti semua orang menghilang, melainkan setiap orang yang ada di sana seperti sebuah drama. Mereka semua adalah dedemit-dedemit di dalam rumah sakit itu, atau bangsa jin ataupun iblis yang mendekap di sana. Dengan cepat mereka keluar. Saat akan keluar, makhluk yang sebelumnya tidak mengejar mereka lagi. Saat kaki mulai dilangkahkan, padamlah api dan lampu di sana, berubah menjadi bangunan tua yang sangatlah gelap, serta ditumbuhi banyak semak-semak dan rumput yang menjalar di dinding. Mereka pun bersyukur bisa keluar. Saat diperhatikan lagi, ternyata itu adalah sebuah rumah sakit yang terbengkalai. Nama rumah sakit tersebut pernah tersohor. Bangunan tersebut adalah rumah sakit Belanda yang telah lama ditinggalkan dan tidak pernah difungsikan lagi. Pantas saja jika radio di awal dapat dihubungi. Ternyata yang menghubungi adalah bangsa gaib yang menempati gedung itu. Mereka pun keluar dengan membawa ambulannya. Ketika itu waktu masih malam hari, namun tanggalnya sudah menunjukkan 2 hari lebih maju dari ketika mereka datang. Sambil di perjalanan, mereka pun bersyukur masih bisa selamat. Sebenarnya cerita ini adalah menceritakan tentang timeline, di mana di waktu mereka hilang dan kembali itu terjadi perubahan waktu selama 2 hari. Dan lokasi dari tempat tersebut adalah sebuah rumah sakit yang terbengkalai.